Assalamualaikum sahabat sehat. Jumpa kembali bersama saya Samsul Bahri dalam acara podcast Ngobrol Pintar tentang kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan ngobrolin tentang penyakit HIV/AIDS. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Siti Zakiyah, SPPD, spesialis penyakit dalam, sekaligus menjadi ketua tim penanggulangan HIV/AIDS di RSUD Dr. Raden Sujono Solong. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Semoga sehat dan semangat pada hari ini. Alhamdulillah, semoga semua yang mendengar juga sehat. Mari kita sama-sama menyapa sahabat sehat dok. Assalamualaikum sahabat sehat. Assalamualaikum. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ngobrolin tentang HIV ini begitu menarik dok, karena menurut kami permasalahannya begitu mengglobal, bahkan menjadi masalah yang sampai dengan sekarang ini tidak bisa tuntas dan menjadi momok mungkin bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat sehat kita di luar sana, yang mungkin pada hari ini ada salah seorang keluarga mereka yang terinfeksi dengan HIV/AIDS. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara global bagaimana HIV/AIDS ini pertama kali ditemukan dan kondisi di Indonesia seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk semua yang sudah berkesempatan untuk mendengarkan ya. Jadi kita ingin ngobrol masalah HIV/AIDS. Kenapa sampai sering sekali kita obrolin ya. Sekali lagi kita obrolkan lagi untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan semua adalah karena HIV/AIDS ini memang jelas menjadikan beban bagi kita, beban untuk keluarga, beban untuk lingkungan, maupun beban untuk masyarakat dan negara. Nah sekarang bagaimana caranya biar kita bisa mengurangi, bahkan kalau bisa menghilangkan sama sekali beban itu. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Untuk secara umum di Indonesia ya, kita bicara HIV/AIDS memang udah sekitar dari tahun 80-an ya sudah terdeteksi di Indonesia. Kasusnya saat itu pun masih baru sedikit ya. Jadi di Jakarta ditemukan oleh ada guru saya di UI, Prof. Zubairi, dia mulai meneliti tentang HIV/AIDS. Saat itu beliau mengamati lah ya para waria di sekitar Jakarta, dan beliau curiga bahwa dari sekian banyak waria itu ada yang mengindikasikan gejala-gejala HIV. Nah kemudian sejak saat itu kasus demi kasus mulai berkembang, dan penelitian dan pengobatan tentang HIV juga mulai berkembang, sehingga pada akhirnya semakin banyak kasus yang ternyata ada di Indonesia. Awalnya dulu pun banyak resistensi di mana-mana ya. Jadi kok Indonesia bisa masuk juga HIV/AIDS karena kan di sini negara kita negara agamis dan sebagainya, tapi ternyata tidak korelasinya nggak seperti itu gitu. Jadi kita harus mengakui bahwa memang negara kita sudah ada kasus seperti itu zaman dulu ya. Sekarang terbukti kasusnya makin lama makin banyak ya. Nah, tapi yang inti yang ingin kita sampaikan saat ini adalah bahwa HIV/AIDS itu adalah bukan end of the day ya. Jadi bukan akhir dari segalanya. Masih bisa benar untuk diatasi, diobati, sampai akhirnya tujuannya kita adalah semua pasien-pasien HIV/AIDS itu bisa beraktivitas seperti orang normal. Itulah tujuan kita sekarang. Berarti sudah lama dok ya, dari sejak tahun 1980-an, dan kasusnya sampai dengan sekarang meningkat secara signifikan. Bagi sahabat sehat yang ingin mengikuti acara live, silahkan follow di Instagram RSUD Dr. Raden Sujono Solong, dan follow juga di akun Facebook RSUD Dr. Raden Sujono Solong. Nanti akan ada hadiah yang menarik, door prize bagi sahabat-sahabat sehat yang mengajukan pertanyaan. Dok,
Kita tahu bahwasanya HIV dan AIDS itu beda. Jadi mungkin fasenya beda. Mungkin dokter bisa menjelaskan HIV itu seperti apa dan fase AIDS itu seperti apa? Jadi begini, HIV itu adalah virusnya ya, Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi itu virus yang menginfeksi, yang menyebabkan penyakit, itu namanya virus HIV. Orang yang sudah terinfeksi HIV, lama-kelamaan akan timbul gejala dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, pada saat udah timbul semua gejalanya itu, barulah orang itu masuk pada fase AIDS. Jadi kalau kita bayangkan itu HIV itu kondisi orang terinfeksi HIV itu bisa saja pasiennya masih segar bugar, sehat, tidak terdeteksi tanpa gejala apapun. Mereka baru bergejala kalau udah masuk fase AIDS-nya itu. Jadi kalau HIV itu dibiarkan lama-kelamaan, dia pasti suatu keniscayaan akan sampai pada HIV, sampai pada AIDS. Nah, sekarang yang kita harus pahami bersama adalah seperti itu. Jadi dari mulai sedini mungkin kita harus menjaring orang-orang yang HIV yang kita curiga kemungkinan terinfeksi HIV/AIDS ini. Kenapa begitu? Karena nanti akan berbeda. Kalau misalnya kita memulai treatment pada saat HIV/AIDS saja, atau pada saat HIV positif, atau treatment pada saat kalau kita sedang menunggu gejalanya muncul semua. Tentu akan jauh lebih mudah kita mengobati pada saat baru gejalanya masih belum ada, pasien hanya HIV positif saja, belum sampai AIDS. Kalau udah sampai AIDS itu biasanya udah ada gejala-gejala ikutan lagi yang berat, yang memerlukan pengobatan yang lebih banyak lagi gitu. Menarik, Dok. Berarti beda ya antara fase HIV dengan fase AIDS, dan lebih susah mungkin penanganannya pada saat sudah kondisi AIDS. Dokter, bagaimana deteksi dini jika misalkan seseorang itu sudah divonis terinfeksi dengan HIV? Jadi kita ada beberapa orang-orang ya, atau pasien yang mungkin kita bisa mengarahkan untuk sex screening. Jadi screening HIV itu tujuannya adalah untuk mendeteksi orang-orang sedini mungkin. Nah, sekarang kalau ditanya siapa aja sih yang kira-kira yang perlu kita deteksi, antara lain ada beberapa ya, antara lain orang-orang yang berhubungan dengan wanita-wanita pekerja seks, kemudian wanita pekerja seks itu sendiri, kemudian pasien-pasien yang sering menggunakan narkoba suntik, kemudian orang-orang yang menderita TB paru, itu semua udah harus kita screening. Dan yang terakhir ibu-ibu hamil, itu semua baiknya kita deteksi. Kalau di sini secara umum seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan pasien yang kira-kira mengarah seperti itu, sebaiknya kita arahkan untuk melakukan screening. Screeningnya sekarang bisa di puskesmas yang terdekat dan ataupun di rumah sakit. Jadi nantinya memang pasien-pasien yang sudah terdeteksi dari puskesmas akan dirujuk semua ke rumah sakit Selong. Kalau di sini pusatnya di Lombok Timur, ada di rumah sakit Selong. Kenapa harus dirujuk ke rumah sakit Selong? Karena ada treatment seperti yang tadi saya bilang. Ada terapi yang harus kita berikan kepada orang-orang yang sudah terkonfirmasi HIV-nya positif. Seperti saya bilang tadi, jangan kita tunggu sampai gejalanya muncul semua baru kita obatin. Sedini mungkin kita ketemu, sedini mungkin kita obati, diharapkan responnya akan jauh lebih bagus sehingga semua pasien-pasien bisa hidup dengan normal, hidup seperti orang yang normal seperti kita ini. Yang diharapkan adalah seperti itu. Baik, sahabat sehat, Rumah Sakit Dr. Raden Sujiono Selong sudah menyiapkan, sudah ada fasilitas untuk layanan screening, kemudian layanan pemeriksaan langsung, dan treatment yang memang jika sahabat-sahabat sehat atau sahabat sejati, sahabat Sujono yang merasa melakukan perilaku-perilaku yang beresiko, silakan datang
ke layanan PCT CST. Itu Bu Dokter ya. PCT CST Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Solo. Kemudian Dok, jika seseorang terinfeksi dengan HIV, kapan dia akan pertama melakukan pengobatan? Sebaiknya kapan pertamanya dia akan melakukan pengobatan, kemudian tahapan-tahapan sebelumnya seperti apa? Jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya ada pasien yang terdeteksi positif HIV-nya dari puskesmas, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit Selong. Nah, di rumah sakit Selong kita akan melakukan pemeriksaan konfirmasi. Jika sudah ada hasilnya ternyata positif, kita akan melakukan pemeriksaan lab standar. Apa gunanya pemeriksaan lab standar? Pemeriksaan laboratorium standar itu ya untuk persiapan memulai obat. Jadi sedini mungkin terdeteksi langsung kita mulai obati. Tapi memang ada pemeriksaan standar dulu yang harus kita lakukan ya. Misalnya ternyata pasiennya HB-nya rendah, berarti kita obatin dulu. Misalnya ada gula darah misalnya yang tinggi, ya kita perbaiki dulu semuanya. Jadi enggak hanya HIV-nya aja, jadi penyakit penyerta yang lain juga harus kita atasi secara simultan gitu. Jadi biar efek obatnya pun maksimal. Jadi sedini mungkin. Saat itu terdeteksi, saat itu langsung kita mulai ikhtiar untuk obat-obatannya gratis. Ada di demikian. Berarti sebelum dilakukan pengobatan ada tahapan-tahapan sebelumnya Dok ya, yang harus dilalui screening, kemudian baru dilakukan observasi dan yang lain-lainnya. Kalau tidak salah Dok, saya pernah dengar bahwasanya kalau seseorang divonis terinfeksi dengan HIV itu dia akan pengobatan seumur hidup. Apakah seperti itu Dok? Jadi begini ya, HIV itu adalah virus yang masuk ke dalam sel-sel tubuh kita gitu ya. Dia akan beranak pinak di sel-sel tubuh kita. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah menekan jumlah virus supaya dia enggak bertambah-tambah jumlahnya di badan kita. Memang kalau ditanya terus, memang kenapa kalau dia bertambah jumlah? Nah, kalau bertambah jumlahnya di dalam kita, dia akan menyerang sistem kekebalan tubuh. Menyerang sistem kekebalan tubuh, konsekuensinya adalah daya tahan tubuh kita jadi lemah. Jadi gampang kena penyakit. Misalnya orang-orang flu biasa, tapi kalau kena ke pasien yang sudah terganggu daya tahan tubuhnya, maka efeknya akan berat. Demikian pula jamur. Kalau misalnya orang normal mungkin gatal-gatal aja kena jamur. Tapi kalau misalnya orang yang daya tahan tubuhnya berat, maka bisa infeksi sampai paru-paru, infeksi sampai otak, yang dahsyat ya. Yang maksud saya yang berat sekali. Nah, sekarang jadi tujuan utamanya adalah bukan mengobati penyakit yang disebabkan oleh jamur yang udah sampai ke otak misalnya, bukan itu. Kita berjalan lebih awal lagi. Gimana caranya biar virusnya itu di badan kita tetap rendah, bahkan kalau bisa tidak terdeteksi. Kita matikan virusnya itu. Nah, memang untuk mematikan virus itu harus menjalani pengobatan yang terus-terusan, terus minum obat dengan tepat jadwal, tepat waktu. Sudah banyak sekali contohnya, sudah banyak penelitiannya bahwa orang yang rajin berobat, maka dia bisa hidup sebagaimana orang normal. Bahkan mungkin dia akan tetap lama dia mencapai AIDS-nya, tetap HIV aja. Jadi terdeteksi virusnya ada terdeteksi di badan kita, kemudian virusnya ditekan, daya tahan tubuhnya bisa dipertahankan dengan maksimal. Daya tahan tubuhnya bisa tetap bagus. Tentu saja bisa tetap bagus dengan obat, karena obat-obatan yang diminum itu menekan jumlah virus di badan kita, biar dia nggak beranak pinak di dalam badan kita. Kalau dia tidak beranak pinak, ditekan jumlahnya, maka daya tahan tubuh kita akan aman. Tapi memang membutuhkan pengobatan yang terus. Kalau ada lagi yang nanya, kira-kira berapa lama? Ada contohnya di Indonesia. Ya hampir 20 tahun lebih. Ada yang hampir 30 tahun menjalani pengobatan dan bisa hidup normal. Tapi memang konsekuensinya harus menjalani pengobatan terus. Gitu. Jadi yang sekarang kita ingin sampaikan adalah bahwa yang pertama bahwa HIV ada obatnya. Yang kedua memang obatnya harus terus-menerus, tapi orang yang berobat terus-menerus, insya Allah daya tahan tubuhnya akan terkontrol sehingga dia bisa hidup sebagaimana orang normal. Tuh sahabat sehat,
Jadi HIV ini adalah menyerang sistem kekebalan tubuh kita, dan jika seseorang sudah terinfeksi dengan HIV masih bisa bertahan, yang penting rutin melakukan pengobatan. Mungkin ada sahabat sehat yang mengajukan pertanyaan, silakan bisa chat di kolom komentar di Instagram Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Selong. Kami tunggu, ada surprise, ada hadiahnya loh. Kita tunggu ya, sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi mengajukan pertanyaan. Lanjut dok. Berarti ada kemungkinan bertahan lama ya, orang-orang yang memang sudah terinfeksi HIV ini. Jadi yang penting rutin untuk akses obat ya, terus sekarang kan ini lagi pandemi dok, pandemi COVID-19. Nah, apakah mungkin juga sahabat-sahabat saya yang mungkin terinfeksi dengan HIV ini bisa untuk divaksin, vaksin COVID-19? Terima kasih ya. Jadi HIV, pasien-pasien dengan HIV untuk vaksin ya itu nggak beda jauh dengan pasien-pasien dengan DM, pasien-pasien dengan hipertiroid yang mendapatkan obat kronis, pasien-pasien dengan hipertensi, pasien dengan penyakit jantung gitu, nggak ada bedanya, semua bisa divaksin. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah dalam kondisi optimal ya, optimal, sudah minum obat, sudah ARV, sudah minum obat antivirusnya, dan tahan tubuh dalam kondisi baik, tidak dalam keadaan sakit berat, tidak batuk, tidak ada infeksi oportunistik, ya itu semua bisa divaksin. Jadi memang ada konsekuensinya. Jadi kalau kita HIV kita berubah, kondisi badan kita baik, maka akan mudah untuk mendapatkan terapi berikutnya. Jadi vaksin boleh sekali divaksin, apalagi kondisinya sehat. Nanti akan kita persilakan rekan-rekan yang memang ingin vaksin, yang sudah terdeteksi HIV untuk datang ke Rumah Sakit Selong, maka kita akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah layak atau tidak layak divaksin. Tapi selama ini pasien-pasien kita yang memang rajin berobat dalam kondisi optimal sudah banyak sekali yang sudah divaksin. Gitu. Alhamdulillah. Silakan berarti dimungkinkan dan dibolehkan ya dok ya, untuk teman-teman yang mungkin terinfeksi dengan HIV untuk mendapatkan pelayanan vaksin. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Dr. Raden Sujono, di Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Selong ada pusat pelayanan vaksinasi, letaknya di gedung PSG. Mulai pelayanannya dari hari Senin sampai dengan Kamis, melayani tiap hari dari hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai jam 12 siang. Mungkin ada pertanyaan di kolom komentar, kolom chat, silakan. Dari sahabat-sahabat sehat. Ada hadiahnya loh, hadiah menarik ini. Lanjut dok. Misalkan ada yang ingin hamil ini dok, apakah bisa dimungkinkan untuk hamil pasien-pasien yang terinfeksi HIV ini dok? Bisa ya, aja harus bisa. Jadi gini caranya. Tentu saja pasien dengan pasangannya harus betul-betul berobat dulu gitu ya. Berobat dengan antivirus, supaya kadar viral load atau kadar virusnya di dalam tubuh minimal, baru kita merencanakan kehamilan. Jadi memang kehamilannya harus direncanakan betul-betul. Jadi kan kalau misal pasien HIV/AIDS itu kita sarankan kalau berhubungan itu kalau kondom ya. Tapi kalau pada saat dia sudah kita udah sepakat ya. Jadi kita kalau mau hamil itu yang betul-betul harus sepakat antara dokter dan pasiennya harus bekerja sama. Jadi pasien juga harus rajin minum obat, kita sama-sama bertujuan ingin menekan viral load. Jika memang viral load atau virus yang di badan kita sudah minimal, sudah tidak terdeteksi, maka kita mulai programnya. Kita mulai program adalah kita hitung dulu masa suburnya. Nanti setelah kita dapat masa suburnya, maka kita jadwalkan bersama kapan hubungan istri dengan pasangan yang nggak pakai kondom. Jadi diharapkan dengan berhubungan pada saat masa subur, maka kemungkinan untuk hamil akan lebih besar. Jadi di luar pada saat masa subur yang kita tentukan bersama itu kita bisa berhubungan. Tapi nanti hari berikutnya ya kalau misalnya udah di luar masa subur ya kita pakai lagi. Demikian. Tapi nanti
insya Allah secara umum seperti itu, nanti detailnya mungkin person by person gitu kita akan berbeda gitu ya, bisa hadir datang ke rumah sakit Selong. Yang penting pertama harus berobat dulu gitu. Menarik dok. Berarti dimungkinkan untuk hamil ya sahabat sehat. Baik, ini ada pertanyaan dok dari sahabat-sahabat sehat. Andikan seseorang yang terinfeksi HIV kemudian hamil, nanti bagaimana bayinya yang akan dilahirkan? Apakah terinfeksi ataukah bisa dipertahankan untuk dia tidak terinfeksi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah proses persalinannya seperti apa? Apakah melalui persalinan langsung atau melalui SC, sesar, seperti itu dok, silakan. Jadi memang akan jauh lebih aman untuk bayi kalau misalnya pasien HIV/AIDS itu hamil terencana gitu ya. Pasti akan jauh lebih aman untuk bayinya terinfeksi dari ibunya gitu ya. Ya memang harus sebaiknya direncanakan. Kalau untuk pasien-pasien yang udah terlanjur ya memang kita tetap harus ikhtiar ya, harusnya berobat, nanti persalinan di rumah sakit, dapat vaginam atau IC ya masih bisa gitu ya, sesuai dengan indikasinya. Berarti di rumah sakit Dr. Raden Sujono Selong ya dok ya? Nanti kita akan ada kolaborasi dengan dokter anak untuk mengatasi bayinya yang baru lahir. Nanti kita ada kolaborasi itu. Jadi memang alangkah baiknya kalau misalnya pasien HIV itu hamilnya terencana, tuh ya, untuk keselamatan bayinya juga. Jadi memang pengobatannya memang harus sabar sih ya. Kalau mudah-mudahan kalau sabar terus menerus, insya Allah bisa. Karena contohnya udah banyak di tempat kita pun pasien-pasien yang berobat, kalau diperiksa saat diperiksa viral loadnya emang udah rendah, jadi virusnya nggak terdeteksi di badannya. Jadi memang kalau yang bisa kita buktikan gitu ya, yang berobat rutin dengan yang berobat tidak rutin memang berbeda. Berarti sudah ada timnya dok ya di rumah sakit Dr. Raden Sujono Selong. Sahabat-sahabat sehat, kolaborasi tim sudah sedemikian ini di rumah sakit Dr. Raden Sujono Selong. Ada spesialis anak, nanti ada spesialis obgyn, kemudian spesialis penyakit dalam, semuanya akan berkolaborasi. Jika ada salah seorang atau sahabat sehat yang hamil kemudian ingin melahirkan di Dr. Raden Sujono Selong. Kemudian dok, ini ada lagi, misalkan seseorang itu tanpa minum obat antivirus, apakah ini bisa bertahan atau bagaimana? Udah banyak penelitian dan jurnal-jurnal kan, contoh nyata dari pasien-pasien kita semua ya di sini, di kota besar lain gitu ya, di Indonesia secara umumnya dan di dunia ya, itu adalah suatu keniscayaan. Kalau misalnya pasien HIV positif itu tidak minum obat, dia pasti akan jatuh ke fase AIDS. Itu sudah dapat dipastikan seperti itu. Demikian perjalanannya. Perjalanan sunatullahnya kayak gitu. Jadi begitu terinfeksi, virus masuk ke dalam badan kita, jumlah virusnya nggak ditekan, maka akan beranak pinak lah virus itu di dalam badan kita. Begitu beranak pinak seperti tadi saya sampaikan, maka daya tahan tubuh kita yang akan diserang. Begitu daya tahan tubuh kita diserang, timbullah penyakit lain yang kita sebut infeksi oportunistik, ya, jamur, TB paru, infeksi bakteri-bakteri lain, itu akan muncul. AIDS-nya muncul. Nah, begitu AIDS-nya muncul, makanya kita akan kesulitan lagi adalah bukan hanya mengendalikan virus, tapi mengendalikan infeksi. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang dengan HIV positif tidak bisa tidak mungkin untuk hidup tanpa obat ARV. Jadi obat antivirus itu wajib hukum, wajib diminum. Bahkan sekarang kita udah nggak bilang wajib atau nggak wajib, sekarang kita malah bilangnya kapan mulai minumnya. Kalau dulu mungkin kita menunggu kondisinya agak daya tahan tubuhnya agak turun baru kita mulai obat. Kalau sekarang enggak, sedini mungkin begitu ketemu kita langsung berobat. Jadi akan sulit bertahan pasien dengan HIV positif yang nggak minum obat.
Berarti harus segera dok ya untuk mendapatkan pengobatan jika ingin bertahan survive ke depan. Mungkin dok ini ada beberapa mungkin yang perlu kita ini yang mungkin sahabat sehat yang sering melakukan faktor berisiko, perilaku berisiko begitu dok. Mungkin apa pengarahnya dokter terhadap sahabat-sahabat sehat yang mohon maaf dalam tanda kutip mungkin ada perilaku berisiko yang mengarah ke itu. Apa, dok? Kalau saran saya sih, marilah kita memeriksakan diri, screening sedini mungkin ke pusat-pusat yang ada, jadi puskesmas, bisa di rumah sakit Selong. Jadi bukan semua kita ya kayaknya, bukan hanya yang berisiko, semua kita yang melihat misalnya ada keluarga, kerabat yang dicurigai memiliki kebiasaan-kebiasaan yang meningkatkan risiko tertular, itu kita sarankan lah sesegera mungkin datang untuk pemeriksaan, untuk screening. Jadi baik kita yang melakukannya ataupun kita yang memiliki keluarga, kerabat atau kenalan yang kita tahu melakukan perilaku berisiko, marilah kita sekarang sedini mungkin secepatnya memeriksakan diri di pusat-pusat kesehatan yang ada. Karena semakin dini terdeteksi, semakin dini berobat, hasilnya akan jauh berbeda dibandingkan jika pengobatan dimulai pada saat sudah berat kondisinya. Terus ini dok, bagaimana supaya kita ini tidak tertular, tidak terinfeksi oleh virus HIV? Mungkin sahabat-sahabat sehat perlu ingin dapat penjelasan langsung ini dokter. Ya, silakan. Jadi gini ya, HIV walaupun kalau didengar ngeri kayak gitu ya, penularannya nggak semudah itu. Jadi kalau kita misalnya dalam satu ruangan ini ada yang infeksi, ya nggak akan bisa menular. Duduk sebelahan, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng, boleh gitu. Nggak akan menularkan HIV-nya itu. Bahkan yang lebih cepat ketularan ya COVID ya. Jadi misalnya orang COVID duduk-duduk, batuk-batuk, ada orang di sebelahnya, ya mungkin ketularan. Tapi kalau HIV malah nggak sebegitunya. HIV tertular dari jarum suntik, dari cairan tubuh ya. Jadi memang penularannya dengan kontak fisik ya, misalnya hubungan seks, misalnya kemudian jarum suntik, penarkoba suntik, ya kayak itu. Jadi atau dari jarum suntik pasien, misal ada kita tenaga kesehatan melakukan prosedur tindakan, tapi ternyata precaution kurang teliti atau bagaimana, itu mungkin bisa tertular. Tapi kalau misalnya sekedar bermuamalah sehari-hari itu nggak ada masalah, itu nggak akan bisa menularkan. Ya, kita duduk bareng, kerja bareng, mobil apa semua nggak akan bisa menularkan. Menularnya lewat cairan tubuh. Nah itu sahabat sehat. Jadi interaksi bersama, interaksi sosial dengan sahabat-sahabat sehat yang mungkin terinfeksi HIV jadi tidak menular. Nah terus ini dok, ada pertanyaan, bagaimana dengan petugas kesehatan, tenaga kesehatan yang mungkin menolong secara langsung? Bagaimana resiko tertularnya? Ini gini ya, dulu kita sering dengar kalau misalnya HIV itu memang digandengkan dengan hepatitis ya, karena memang sama-sama virus ya, hepatitis A dan hepatitis B dengan hepatitis C itu sama-sama virus yang agak-agak mirip lah perilakunya gitu ya, saya penularannya. Jadi kita petugas kesehatan memang selalu melakukan special precaution ya, jadi nggak hanya untuk pasien HIV, tapi untuk semua pasien, karena hepatitis B dan hepatitis C pun agak mirip penularannya. Jadi kita harus melakukan prosedur pelindungan diri yang maksimal untuk pada saat menolong pasien. Kalau misalnya, karena yang resiko itu tuh nggak hanya HIV aja, bahkan yang lebih banyak hepatitis B, ya kan, yang lebih endemis di NTB ini kan hepatitis B. Itu pun nggak kurang ngerinya, jadinya ya menurut saya special precaution tetap kita laksanakan. Nah kalau misalnya memang ada kecelakaan pada saat kerja, ya kita harus segera datang ke rumah sakit. Harus segera kita akan lakukan pemeriksaan dan ada treatmentnya lagi. Memang untuk tenaga kesehatan wajib untuk melakukan perlindungan diri yang maksimal. Kemudian kalau misalnya ada kecelakaan kerja ya datang.
Begitu dok ya. Jadi perlindungan diri itu yang utama ya dok ya. Yang paling utama. Ya seandainya ada yang merasa mungkin tertusuk jarum atau apa, silakan ya, ada ininya dok ya, ada layanannya, nanti ada tindak lanjutnya dok ya, Ya, begitu ya. termasuk misalnya kita menolong partus, ya kita harus walaupun di Polindes atau di Puskesmas, kita harus selalu dengan apa namanya perlindungan yang maksimal ya, gitu. Karena yang nggak hanya HIV, seperti saya bilang tadi, hepatitis pun ya. Terus ini dok, apakah ada suplemen atau multivitamin tertentu mungkin yang bisa untuk kita menjaga kondisi kita supaya tidak tertular dengan HIV? Kalau suplemen sih boleh-boleh aja ya, apa namanya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh sama HIV, hepatitis B, hepatitis C, apa namanya COVID ya, sama aja daya tahan tubuh yang kita apa namanya perbaiki ya. Vitamin C boleh, vitamin D boleh. Tapi kemudian bukannya berarti suplemen bisa menggantikan obat ya. Suplemen bisa menggantikan treatment ya, enggak. Semua sama. Seperti misalnya, jadi kalau misalnya kita konsumsi vitamin, suplemen dan sebagainya, itu adalah pendamping ya. Namanya juga suplemen, bukan pendamping, bukan terapi utama yang akhirnya ya udah kita nggak usah minum obat antivirusnya, kita minum vitaminnya aja. Ya nggak bisa. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh minum vitamin boleh. Ya vitamin D, vitamin kalsium, zinc itu boleh. Apa namanya? Tapi bukan terus lantas menggantikan posisi antivirus, nggak seperti itu. Jadi antivirus tetap harus kita minum. Dan suplemen untuk pendampingnya. Nggak tergantikan ya. Banyak tuh disebut itu di mana-mana, orang yang tidak berobat itu adalah satu keniscayaan dia akan jatuh menjadi berat. Ini ada pertanyaan juga dok dari sahabat sehat. Misalkan dalam satu keluarga itu ada yang terinfeksi HIV, apakah tidak menular langsung atau bagaimana kelanjutan interaksi sosialnya? Iya ya. Oh, kayaknya emang ini momok apakah ya. dia akan di apa namanya, diperlakukan khusus atau mungkin dijauhi oleh keluarga, atau mungkin dia tidak bisa makan bareng atau berinteraksi secara langsung seperti itu. Emang ini selalu yang setiap kali kita bicara masalah HIV/AIDS ini selalu yang diangkat ya. Apa namanya, interaksi sosial boleh, nggak menular, seperti saya bilang. Boleh kita beraktivitas seperti biasa, salat berjamaah, makan bareng, boleh itu. Apa namanya, berdiskusi, rapat-rapat samaan, kerja bareng, boleh. Semua nggak menular, kecuali kalau misalnya kita memakai jarum suntik bergantian, nah itu baru mungkin ya kita harus khawatir. Tapi kalau interaksi sosial seperti biasa di rumah nggak masalah, dia nggak akan menularkan. Misalnya ibu apa namanya gendong anaknya, ya itu ya nggak masalah sama sekali, boleh. Makan bareng boleh, Berenang bareng boleh dok ya? boleh, Rekreasi bareng, ya jalan-jalan sama-sama, bareng keluarga boleh. Ganti bergantian pakaian atau apa boleh dok ya? Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, cuma bau aja ya kali ya. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Terus ini dok, misalkan ada yang hamil, seperti kembali ke yang tadi, ada yang hamil kemudian melahirkan melalui operasi sesar begitu. Apakah bayinya yang baru lahir itu dia akan mendapatkan ASI atau susu formula dok? Ada pertanyaan seperti itu. Dan sampai batas mana dia itu akan screening kembali anaknya itu supaya dia dipastikan tidak tertular dari ibunya. Biasanya kita ya jadi kalau untuk ibu hamil memang ada apa namanya treatmentnya sendiri ya, termasuk dalam menyusui anaknya. Emang selama ini sih banyaknya digantikan dengan susu formula ya, gitu ya. Tapi apa namanya semuanya bisa didiskusikan bersama sama dokter anak, spesialis anak nanti biar apa namanya untuk ibunya juga tenang, terus apa namanya nggak khawatir sama bayinya, gitu ya. Memang harus yang jelas ibunya harus berobat. Nanti kalau untuk bayinya kita akan screening berkala gitu. Ya. Untuk memastikan, karena kan ada window period dan sebagainya, ada masa
virusnya belum terdeteksi, kita memang perlu screening berkala untuk Nah, terus sekarang ini dok, sekarang kan banyak ini yang produk-produk herbal, kemudian suplemen itu yang herbal gitu dok. Nah, bagaimana efektivitasnya ini terhadap orang yang sudah terinfeksi dengan HIV? Apakah bisa untuk pengobatan atau hanya sebatas vitalitas saja? Gitu dok. Iya ya, herbal tuh sering diagung-agungkan ya. Sebenarnya herbal tuh kan ada tumbuhan ya, asalnya dari kata bahasanya gitu ya. Rokok tuh ngomong-ngomong herbal juga tuh, tembakau tuh. Efek menenangkan. Nah, herbal nggak bisa ya menggantikan posisi antivirus, sama sekali nggak bisa. Herbal sama sekali tidak bisa menggantikan posisi antivirus. Dan kita juga harus pilih-pilih herbalnya, nggak boleh sembarangan. Misalnya kita lihat dulu apa sih yang isi kandungan dari herbal itu. Jangan-jangan ada ya kita harus pilih-pilih juga, jangan-jangan ada komponen-komponen yang ternyata nggak boleh dikonsumsi jangka panjang gitu. Malah jadi bukan jadi manfaat, malah jadi mudarat yang kita dapat ya kan. Tapi kalau misalnya herbal vitamin yang udah ada legalitasnya, udah ada masuk di FDA, misalnya udah masuk tercatat di Badan POM, jadi kan itu maksudnya vitamin yang sudah resmi ya, boleh aja kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh misalnya seperti tadi ya. Tapi untuk menggantikan posisi antivirus nggak bisa. Antivirus tetap harus diminum, wajib diminum, nggak tergantikan sama obat-obatan herbal seperti itu. Baik dok. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini dok. Cukup lengkap untuk sahabat-sahabat sehat semua tentang bagaimana HIV dan AIDS. Mungkin sebagai closing statement, apa saran-sarannya Bu Dokter terkait bagaimana supaya sahabat-sahabat sehat ini bisa terhindar, kemudian menjaga diri supaya tidak terinfeksi dengan virus HIV. Terima kasih. Jadi seperti layaknya penyakit yang lain ya, mari kita untuk menghindari HIV/AIDS ini kita biasakan untuk hidup sehat, hindari faktor risiko, sayangi keluarga, apa namanya, be faithful dengan pasangannya. Insya Allah yang saling percaya dok ya, dengan pasangannya. Insya Allah akan terhindar dari itu. Jadi kita mulailah hidup sehat dari mulai apa namanya perilaku, apa namanya makanan, aktivitas fisik, semua ya kita harus mulai yang tapi kalau misalnya memang sudah ada indikasi kita untuk memerlukan screening, jangan ragu-ragu, jangan khawatir, segeralah datang ke pusat-pusat kesehatan atau ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan darah. Jadi nggak usah ada keraguan, malu dan sebagainya, karena kita di sini udah siap, rumah sakit sudah siap untuk menerima rekan-rekan yang memerlukan bantuan. Jadi kalau misalnya memang hasilnya positif akan lebih cepat dideteksi seperti itu. Tapi untuk menghindari, marilah kita hidup sehat bersama. Demikian. Sahabat sehat, sudah siap ini Dr. Raden Sujiono Selong menerima, andai kata ada sahabat-sahabat sehat yang ingin memeriksakan diri, kemudian silakan datang mengakses pelayanan di Rumah Sakit Dr. Raden Sujiono Selong. Mungkin begitu dok ya acara podcast kita pada hari ini. Terima kasih dokter atas semuanya, masukan-masukannya begitu luar biasa. Untuk sahabat-sahabat sehat yang sudah mengirimkan pertanyaan, nanti bisa menghubungi saudari Baik Hilmiatun SPSI di gedung PSC Dr. Raden Sujiono Selong dengan nomor telepon 081 90 202 7171. Sekali lagi saudari Baik Hilmiatun SPSI MPSI di nomor telepon 081 90 20 27171. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook Rumah Sakit Dr. Raden Sujiono Selong, kemudian nanti subscribe di YouTube channel
Dr. Raden Sujono, RSUD Dr. Raden Sujono Solo. Demikian mungkin sahabat sehat acara podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Terima kasih Bu Dokter telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga podcast kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe ya.